Baik, selamat datang di channel YouTube Emmanuel AC. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi terbaru, yaitu tentang lingkungan aman dan pencegahan injuri, khususnya pada resiko jatuh. Baik, sebelum kita lanjut, saya minta dukungannya untuk subscribe channel ini agar terus berkembang. Baik teman-teman semua, kita masuk pada soal nomor 1. Pengkajian resiko jatuh pada pasien dilaksanakan saat pasien pertama kali masuk ke rumah sakit dan saat pasien mengalami perubahan status klinis. Faktor intrinsik yang termasuk dalam resiko jatuh adalah A. Riwayat jatuh, fungsi kognitif, lantai yang licin, mobilitas atau pergerakan, eliminasi, dan obat-obatan. B. Riwayat jatuh, fungsi kognitif, usia mobilitas atau pergerakan, eliminasi, dan obat-obatan, pencahayaan yang redup. C. Riwayat jatuh, fungsi kognitif, usia, penghalang tempat tidur, eliminasi, dan obat-obatan. D. Riwayat jatuh, fungsi kognitif, usia, mobilitas atau pergerakan, eliminasi, dan obat-obatan, dan pengaturan ruangan. E. Riwayat jatuh, fungsi kognitif, usia atau jenis kelamin, mobilitas atau pergerakan, eliminasi, dan obat-obatan. Baik, faktor intrinsik atau faktor fisiologis berasal dari diri individu itu sendiri. Terdiri dari riwayat jatuh, fungsi kognitif, usia atau jenis kelamin, mobilitas atau pergerakan, eliminasi, dan obat-obatan. Jadi jawabannya bagian E. Kenapa bukan bagian A? Bagian A ada lantai yang licin. Jadi ini udah termasuk faktor ekstrinsik atau dari lingkungan. Demikian bagian B, ini pencahayaan yang redup. Jadi ini juga salah. Bagian C, penghalang tempat tidur, ini juga salah. Dan bagian D, yaitu pengaturan ruangan, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Soal nomor 2. Lingkungan merupakan faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi keseimbangan dan berkontraksi pada risiko jatuh. Kejadian jatuh di dalam ruangan lebih sering terjadi di kamar tidur atau toilet. Apa saja yang termasuk faktor ekstrinsik untuk risiko jatuh pasien? A. Lantai yang licin. B. Pencahayaan yang redup. C. Penghalang tempat tidur. D. Pengaturan ruangan. Dan E. Semua jawaban benar. Jadi ini kebalikan dari soal nomor 1 tadi. Faktor ekstrinsik adalah faktor lingkungan dan memiliki resiko terhadap kejadian jatuh sebesar 31%. Yang termasuk dalam faktor ekstrinsik adalah antara lain lantai yang licin, pencahayaan yang redup, penghalang tempat tidur, dan pengaturan ruangan. Jadi jawabannya bagian E, semua jawaban benar. Ya, ini udah jelas ya? Baik, masuk kita soal nomor 3. Salah satu pencegahan risiko jatuh yaitu menggunakan komunikasi visual dengan memberikan gelang pada pasien. Gelang risiko jatuh berwarna A. merah, B. pink, C. biru, D. ungu, E. kuning. Pembahasannya, gelang warna merah untuk pasien yaitu menunjukkan ada alergi obat. Untuk warna pink menandakan jenis kelamin perempuan. Untuk warna biru menandakan jenis kelamin laki-laki. Dan untuk warna ungu yaitu DNR, yaitu di mana pasien tidak diperbolehkan untuk RJP. Dan untuk warna kuning yaitu resiko jatuh. Jadi udah jelas ini ya, jawabannya gelang warna kuning, risiko jatuh. Baik teman-teman semua, kita masuk pada soal nomor 4.
Komunikasi visual yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh bertujuan untuk pertukaran informasi antar staf tim kesehatan lainnya, yang termasuk dalam komunikasi visual untuk pencegahan risiko jatuh antara lain: A. Memasangkan gelang risiko berwarna kuning sebagai tanda gelang risiko jatuh. B. Menghindari lantai yang licin. C. Memasang penjaga tempat tidur pasien. D. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Dan E. Menganjurkan keluarga mendampingi klien. Baik, mari kita bahas. Komunikasi visual atau komunikasi melalui penglihatan adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh adalah seperti beri tanda segitiga risiko jatuh di kamar atau di kamar mandi, pasangkan gelang risiko berwarna kuning sebagai tanda gelang risiko jatuh, dan pemasangan stiker atau poster logo risiko jatuh. Jadi ini jadi jelas ya, jawabannya bagian A, karena salah satu komunikasi visual dari jawaban A, B, C, D, E ini adalah bagian A. B, C, D, E ini termasuk dalam intervensi untuk risiko jatuh. Sedangkan bagian A adalah salah satu intervensi, tapi merupakan komunikasi visual yang bisa dilihat oleh mata. Jadi jawabannya bagian A. Baik, soal nomor 5. Pengkajian risiko jatuh pada pasien dewasa adalah dengan menggunakan skala Morse. Nah, ini skala Morse. Salah satu indikator penilaian terdiri dari kecuali: A. Riwayat jatuh. B. Ambulasi berjalan. C. Cara berjalan. D. Status mental. E. Pengaturan ruangan. Jawabannya ini adalah bagian E. Untuk soal ini, mari kita bahas melalui gambar. Penilaian pasien risiko jatuh atau Morse-Falskar ini biasanya dipakai untuk pasien dewasa. Sedangkan untuk anak-anak biasanya dipakai Humpty Dumpty. Untuk risiko jatuh skala Morse ada beberapa indikatornya, yaitu mempunyai riwayat jatuh. Jika dia mempunyai riwayat jatuh, maka nilainya 25. Mempunyai riwayat jatuh baru atau dalam 3 bulan terakhir, maka nilainya 25. Jika tidak, maka nilainya 0. Di sini kita tulis tanggal berapa. Terus, diagnosa sekunder jika dia lebih 1, misalnya diagnosa pasien lebih dari 1, maka nilainya 25. Ini juga di sini kita tulis tanggal berapa kita kaji. Ambulasi berjalan yaitu jika bed rest atau dibantu perawat nilainya 0. Jika menggunakan tongkat, kursi roda, maka nilainya 15. Dan pencengkraman furniture nilainya 30. Jika dia terpasang IV lain, maka nilainya 20. Jika tidak, maka nilainya 0. Cara berjalan. Jika cara berjalannya normal, nilainya 0. Jika cara berjalannya seperti orang kelelahan atau lemah, maka nilainya 10. Untuk keterbatasan atau terganggu cara berjalannya, maka nilainya 20. Demikian juga status mental. Jika status mentalnya normal, nilainya 0. Sedangkan yang status mentalnya lupa keterbatasan diri atau penurunan kesadaran, maka nilainya 15. Jadi ada 6 indikatornya ya. Sedangkan bagian E tadi tidak ada dalam indikator. Jadi jawabannya bagian E. Baik, kita masuk pada soal nomor 6. Tuan D, 49 tahun, akan dipindahkan dari IGD ke ruang bangsal. Seorang perawat mengkaji skala Morse.
Saat dikaji, diketahui bahwa pasien terpasang infus RL di tangan kanan dan didiagnosa medis dokter DM plus pneumonia. Termasuk kategori manakah resiko jatuh pasien tersebut? A. Tidak diketahui. B. Tidak berisiko. C. Normal. D. Resiko rendah. Dan E. Resiko tinggi. Maka untuk pembahasan ini, seperti yang saya jelaskan tadi, jika dia diagnosa medis lebih dari 1 atau sekunder, maka nilainya 25. Terpasang infus nilainya 20. Jadi totalnya 45. Jadi pasien masuk kategori resiko rendah. Mari kita lihat tadi. Ini setelah kita mengkajinya, menilainya, ini kita totalkan dan ini keterangannya di bawah. Jika skor di atas 51, maka resiko jatuhnya tinggi. Skor 25-50 resiko rendah, dan skor 0-24 tidak beresiko. Jadi pasien tadi jumlah nilainya 45 atau skor 45, maka dia masuk pada resiko rendah. Ya, ini ya. Jawabannya bagian D. Soal nomor 7. Tuan D, 49 tahun, akan dipindahkan dari IGD ke ruang bangsal. Seseorang perawat mengkaji skala Morse dengan skor 45 atau kategori risiko rendah. Apa intervensi keperawatan untuk pasien tersebut? Kecuali A. Membuang kelebihan peralatan perlengkapan. B. Memasang kateter pasien. C. Menjauhkan dan mengamankan kelebihan kabel listrik dan telepon. D. Bersihkan semua tumpahan di kamar pasien atau di lorong segera. Dan E. Tempatkan tanda untuk menunjukkan bahaya lantai basah. Tempatkan tanda untuk menunjukkan bahaya lantai basah. Pembahasannya, intervensi risiko jatuh rendah adalah menjaga lingkungan unit perawatan tetap aman, yaitu antara lain membuang kelebihan peralatan perlengkapan, menjauhkan dan mengamankan kelebihan kabel listrik dan telepon, membersihkan semua tumpahan di kamar pasien atau lorong, dan tempatkan tanda untuk menunjukkan bahaya lantai basah. Jadi yang tidak termasuk tadi kecuali, kata kecuali, maka yang tidak termasuk adalah jawabannya bagian B. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, berikan komentar, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.